Selamat malam Dralo semua. Kita lanjutin cerita zombie sekolahannya lagi ya. Hari ini kita masuk ke episode 3 sama 4. Yang belum nonton episode 1 sama 2 bisa langsung klik link di atas atau di deskripsi video ini juga ada kok. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Episode 3. Di Awasin ini ada Hisu yang kemarin pulang duluan karena sakit. Ternyata dia tuh hamil, say. Dia ngelahirin di toilet umum. Dia merasa belum siap jadi ibu. Ditinggalin tuh anaknya di toilet. Sementara itu di SMA Hyosan keadaan makin parah. Ternyata ini si Chongsan berhasil pegangan ke talinya. Padahal kemarin udah ngeri banget ya digedorin sama zombie-zombinya. Kebetulan juga ada si Sohyuk yang kemarin berhasil keluar lewat jendela juga. Sohyuk langsung ngebantuin Chongsan. Di sini si Nayeon makin nyebelin. Dia ngehina si Gyeongsu. Sempat berantem deh tuh. Untung ada Bu Sunwa yang nengahin mereka. Balik ke Hisu. Itu pas dia di jalan mau pulang, hampir ketabrak dia. Ternyata udah ada yang berubah jadi zombie di situ. Dia langsung balik lagi ke toilet taman buat ngambil anaknya. Ini pas mereka lagi nyoba nyari info pakai PC, ada zombie yang turun lewat tali. Saking paniknya, sampai si Gyeongsu nggak sengaja kepukul kayu hidungnya sampai berdarah. Akhirnya si Gyeongsu mukul zombinya pakai CPU. Ayahnya Onjo sama dua rekannya, Husin sama Yonghwan, sampai nih di balai kota Hyosan. Di sana ada Pak Eun-hee, si ibu anggota dewan sama ajudan-ajudannya. Udah berubah jadi zombie. Pas mau nyumpel mulutnya tuh zombie, tangannya Yonghwan digigit sikit. Di saat itu juga mereka dapat kabar kalau kota tuh katanya mau dievakuasi. Nah ini nih gara-gara si Gyeongsu hidungnya berdarah. Jadi pada mikirnya Gyeongsu digigit zombie. Apalagi ada si Bawel tuh yang ngomporin mereka semua buat buru-buru ngusir Gyeongsu. Ditambah lagi dia ngeliat di tangannya Gyeongsu ada luka. Padahal itu luka cuma kegores. Semua jadi nyerang Nayeon, nyuruh dia buat minta maaf ke Gyeongsu. Buat ngebuktiinnya, Gyeongsu disuruh masuk ruangan siaran yang kepisah. Disuruhnya sih 10 menit aja. Tapi karena kesel, Gyeongsu mau buktiin sejam dia sekalian di dalam situ. Ini Suguena nggak sengaja nemuin cara ampuh buat ngebunuh zombinya. Titiknya tuh di leher loh. Ternyata di tempat lain, ibunya Chongsan lihat berita di TV. Dia langsung pergi mau jemput si Chongsan. Aduh, mulai bereaksi tuh virusnya di Hyungwon. Berubah juga kan akhirnya dia. Ibunya Chongsan udah dilarang lewat, malah bandel, motong-motong jalan, sampai akhirnya dia jatuh gara-gara hampir nabrak Hisu. Mau nggak mau, dia lari ninggalin motornya. Ini semua, kecuali Nayeon sama Namra, pada ngeliat keadaan Gyeongsu. Ya, keadaan Gyeongsu baik-baik aja, udah setengah jam dibujuk keluar, tapi nggak mau. Yang lain pada nyuruh Nayeon yang masuk. Minta maaf sekalian ngebujuk dia keluar. Nayeon kelihatan ngilapin sesuatu gitu ke sapu tangannya, ke lukanya Gyeongsu. Yang lain kan cuma bisa ngeliat, tapi nggak bisa dengar percakapan mereka. Jadi pada ngiranya mereka udah baikan. Lagi-lagi mereka berantem. Yang lain pada kesal sama Nayeon. Bukannya minta maaf, malah makin-makin. Tapi tiba-tiba Gyeongsu... Menurut penjelasan Pak Lee, virus ini tuh bikin orang yang terinfeksi bakal merasa ketakutan berlebihan. Jadi ya mereka menyerang yang lain buat bertahan hidup. Mau keluar sendiri katanya, tapi belum sempat keluar dia ngelihat muka teman-temannya berubah. Bikin dia takut. Dia jadi mau nyerang mereka. Sampai akhirnya dipancing sama Chongsan. Biar dia lari ke arah jendela
dan akhirnya jatuh. Udah malam nih, mana itu si Hisu kegigit lagi tuh. Dia masuk ke restoran ayamnya Chongsan. Dia naro anaknya itu di bangku, terus ngikat tangannya sendiri itu di pintu buat jaga-jaga kalau dia berubah. Bener aja, nggak lama dia langsung berubah. Semua pada sedih kehilangan Gyeongsu. Disitulah akhirnya Namra ngomong kalau si Nayeon pelakunya. Dia ngeliat pas Nayeon ngelapin darah zombie dari kayu ke sapu tangannya itu. Nayeon sengaja ngilapin itu ke lukanya Gyeongsu biar Gyeongsu benar-benar berubah jadi zombie. Ya biar tuduhan dia tuh dianggap benar sama yang lain. Tuh dia bilang itu tuh darahnya Gyeongsu. Ya udah, Namra nyuruh dia ngelapin darahnya yang ada di sapu tangan itu ke lukanya dia sendiri. Nggak berani dia kan? Akhirnya dia keluar dari ruangan itu. Sebelum keluar nyusulin Nayeon, Bu Sunwa sempet nasehatin yang lain. Kalian harus saling ngejaga. Karena kalau kalian bikin orang lain mati, bertahan hidup, jadi nggak ada artinya. Lanjut ke episode 4. Nih ya, di Awasin ini ada seorang YouTuber gila konten yang nama channelnya Juru Kupas. Dia katanya mau ngungkap kebenaran tentang zombie-zombie ini. Rame tuh yang komen di live streamingnya dia. Sementara itu ibunya Chongsan berhasil sampai ke SMA Hyosan. Dia malah ketemu sama Gyeongsu yang udah berubah jadi zombie. Digigit deh tuh dia akhirnya. Buat bertahan sementara mereka bikin satu ruangan khusus buat tempat buang air. Ini si YouTuber juga jadi kejebak di TK yang isinya bocah zombie semua tuh. Di kantor polisi, Jail juga maksa Pak Lee buat ngasih tahu cara nyembuhin orang-orang ini. Tapi Pak Lee bilang gak ada, semua napi juga udah mau dievakuasi. Tapi nggak bisa, ternyata semua zombie-zombie udah pada nyampe di situ. Pak Lee juga tergigit. Dia akhirnya kasih tahu kalau ada cara ngatasin ini semua. Ada di laptopnya di Lab Science SMA Hyosan. Dia nahan zombie-zombinya biar Jail bisa kabur. Aduh, hampir kena tendangan Ronaldo. Dikira zombie, tahunya dia kejepit mobil. Ini anehnya Pak Lee kok nggak kayak zombie-zombie lain ya. Dia kayak bisa ngontrol gitu. Pagi ini si Chonsu baru ngasih tahu ke NG tentang video telanjang yang itu katanya si Guenam udah ngatur jam uploadnya. Jam 9 pagi ini. Langsung panik tuh si NG. Dia nggak mau itu kesebar, apalagi sampai ibunya lihat. Dia mau cari HP-nya Guenam. Pasti kan ada di ruang guru buat gagalin uploadnya. Padahal katanya dia suka sama NG, tapi dia nggak mau nemenin loh. Pengecut banget sih. Di sisi lain, Chonsan sama Soyuk juga nyari HP ke ruangan guru. Biar bisa buka internet. NG udah tinggal buka ruangan gurunya. Tuh keburu ketangkap sama zombie-zombinya. Tapi dia nggak langsung berubah. Langsung ngancurin HP-HP yang ada di situ. Kebetulan ada satu yang kelempar. Chonsan mau ngambil itu. Ketahuan sama NG. Chonsan nyoba nyari HP lain yang masih nyala. Nah, ini si Soyuk disuruh balik duluan. Nanti dia nyusul katanya. Ini si Guenam berhasil sampai ke ruangan Capsek. Nih ada si Capsek di situ. Sementara itu di balai kota bakal ada helikopter yang datang buat evakuasi. Mereka semua harus ke atap. Mana pakai segala digembok pintu keluarnya. Jadi ayahnya Onjo harus nahan zombinya sendirian. Soalnya si Usin yang pegang alat buat buka gemboknya. Aduh, dikira udah jadi zombie, rupanya udah kecapean dia tuh. Si Chonsan juga udah lari kemana-mana untuk ngindarin zombie-zombinya. Sampai akhirnya dia masuk ke ruangan Capsek juga. Pas dia masuk, si Guenam tuh lagi ngikat si Capseknya. Katanya dia kesel karena mau jadi tameng zombie-zombinya. Biar si Capsek bisa kabur. Chonsan langsung ngerekam kelakuan Guenam buat ancaman biar dia nggak macem-macem lagi. Salah dong, ternyata malah dibunuh sekalian tuh si Capseknya. Kan malah jadi targetnya si Guenam si Chonsan. Sampai akhirnya ini kita bisa ngelihat
kalau Guenam ngelempar pisaunya ke Chonsan. Ya, itu tadi alur cerita dari All of Us Are Dead episode 3 dan 4. Makin seru nih, asli. Makin penasaran gak sih? Ada yang langsung berubah jadi zombie, ada yang bisa kayak ngontrol gitu loh. Masih mau lanjut kan? Komen di bawah ya. Oke Dralove, sampai jumpa di ulasan alur cerita kita selanjutnya. Selamat malam.